Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi di dalam renungan pagi ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyatukan hati, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi Tuhan, sehingga kami semua dapat beristirahat dengan baik. Dan pagi ini juga kami dapat bangun dengan badan yang sehat dan segar. Juga terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami Tuhan. Bapa, biarlah ya Roh Kudus memimpin kami untuk renungan pagi ini. Dan kami menyerahkan renungan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Renungan pagi ini saya beri judul Kuasa Doa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pasti kita semua sering mendengar ayat ini. Firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini diambil dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa yang efektif adalah doa yang dipanjatkan oleh orang benar. Siapakah yang dimaksud orang benar itu? Firman Tuhan mengajarkan, yang disebut orang benar adalah mereka yang dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari bisa melihatnya di dalam Roma 3 ayat 26 dan Roma 5 ayat 1. Orang benar adalah mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, yang telah ditebus oleh darah Kristus dan hidup menurut firman-Nya sehingga mereka dibenarkan. Kita bukannya tidak pernah berbuat salah, tetapi kita dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui segala dosa-dosa kita. Doa adalah hal yang sangat-sangat dibutuhkan saat ini, bahkan di setiap saat. Tuhan berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita terus bertekun dalam doa dan jangan berhenti berdoa. Sebab itulah kekuatan kita. Bawalah semua beban permasalahan, keluh kesah kita kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kita dapat mengalami kuasa doa, asal hidup kita benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, dan percaya serta menyerahkan penuh semua doa-doa kita ke dalam tangan-Nya yang penuh kuasa. Percaya dan yakin adalah kunci utama di dalam doa. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan doa kita jika kita sendiri tidak yakin akan apa yang kita minta? Enggak peduli ya kapan doa itu dikabulkan. Yang penting kita harus tetap yakin dan percaya. Firman-Nya berkata, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, maka kamu akan memindahkan gunung. Luar biasa kan Tuhan kita? Luar biasa juga janji-janjinya. Mukjizatnya nyata dan tidak pernah berubah. Haleluya. Doa juga mampu mengatasi hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Seperti masalah-masalah kita, kebutuhan kita, perekonomian kita, sakit penyakit, pekerjaan, juga keluarga kita. Sesungguhnya kekuatan besar kita ada di dalam doa. Gunakan kuasa doa untuk menghadapi segalanya itu. Jangan pernah menghadapi masalah itu dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena itu membuat kita pusing, membuat kita stres. Apalagi mengandalkan manusia. Pasti kita akan kecewa. Jangan malu dan jangan sungkan. Datanglah kepada Tuhan.
mintalah dan bawalah semuanya itu. Asal kita percaya, Dia akan mencukupi segala kebutuhan hidupmu menurut kehendak-Nya. Matius 21 ayat 21 sampai 22. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itulah janji Tuhan. Kita harus imani dan praktekkan iman itu di dalam doa kita dan juga di dalam perbuatan kita. Janji-janjinya ya dan amin, saudara. Amin. Masalah terkadang membuat kita khawatir, bahkan putus asa dan kehilangan harapan. Bapak dan Ibu juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa orang benar punya kuasa untuk mengatasi segala hal. Kita hanya perlu menyerahkan semua permasalahan kita melalui doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Yakinlah, Dia akan menjawab setiap doa-doa yang kita panjatkan dan kita serahkan semuanya ke dalam kehendak-Nya. Seringkali kita bertanya, kenapa doa kita tidak dijawab? Ketika doa kita panjatkan belum terkabul, banyak dari kita yang kehilangan iman dan menganggap bahwa doa enggak ada kuasa. Kita sudah lama berdoa, tapi belum dijawab-jawab. Banyak orang yang mencari pertolongan ke tempat lain. Pertolongan yang instan, yang cepat, dan mereka memutar haluan mereka daripada Tuhan. Juga kadang bersungut-sungut, tidak percaya, serta marah dengan keadaan yang saat ini mereka hadapi. Kita semua tahu bahwa pemikiran tersebut itu salah. Tapi pada faktanya banyak dari kita mengalami hal tersebut. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Apakah kita mau itu? Tentu tidak. Jangan pernah kecewa, saudara-saudariku. Dan jangan pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang tahu segalanya. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Kita hanya bisa melihat keadaan saat ini, keadaan sekarang, keadaan yang sedang kita hadapi. Kita tidak bisa melihat hari esok. Kita tidak bisa melihat bahkan masa depan kita. Tuhan bisa melihat segala sesuatunya, baik sekarang, esok, maupun masa depan kita. Dia tahu waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kita. Dan Dia menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Saat orang mengetuk pintu rumah kita, apakah diketuk sekali langsung dibukakan? Kalau saya tidak, apalagi saya di atas, orangnya di bawah, itu butuh berkali-kali untuk mengetuk pintu. Pernah saya memberikan kesaksian saat orang yang membantu anak saya mengetuk pintu ruang kerja saya, itu tidak cukup sekali, saudara. Baru saya menyahut ketukan pintu itu dan membuka pintu itu. Bahkan kalau telepon berdering pun, handphone kita berbunyi sekalipun, apakah kita langsung angkat? Tidak juga. Kita membutuhkan waktu untuk mengambil handphone itu. Mungkin handphone kita di tas, mungkin di atas meja. Nah, saat itu kita juga melihat, oh, nomor siapa ini? Apakah kita kenal atau tidak? Kalau saya kenal, saya angkat. Kalau tidak saya angkat.
Saya akan bersaksi, saudara-saudara, bersaksi mengenai doa-doa saya. Apakah doa saya selalu dijawab Tuhan? Saya bilang iya, tetapi dijawab bukan karena keinginan saya, tetapi dijawab Tuhan menurut kehendak Tuhan. Saya orang berdosa, dan saya juga menyesal kenapa tidak dari dulu saya menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan saya, sebagai satu-satunya juru selamat saya. Saya menerima Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat saya di gereja ini. Pada saat saya menerima Tuhan, saya berusaha untuk menjadi benar-benar menjadi orang yang benar. Satu keinginan saya adalah mempunyai seorang anak. Waktu saya berada di gereja ini, saya diberkati oleh Bapak Gembala. Pernikahan saya diberkati oleh Bapak Gembala. Istilahnya peneguhan. Nah, sebelumnya itu saya belum diberikan seorang anak oleh Tuhan. Dan saya juga tidak berdoa. Saya tidak tahu itu berdoa itu apa. Ya berdoanya asal aja, tidak dengan kesungguhan hati, tidak dengan percaya kepada Tuhan. Pada saat peneguhan itu, setelah peneguhan, saya belajar firman di gereja ini dan saya berusaha untuk menjadi pelaku iman. Saya ingin mempunyai seorang anak. Akhirnya saya bersama suami saya, sebelum kami berhubungan intim sebagai suami istri, kami berdoa bersama. Kami membawa doa kami untuk mempunyai seorang anak. Dan kami ingin anak itu berasal daripada Tuhan. Setelah kami sepakat dan kami berdoa, badan saya serasa ada yang menarik gitu, kayak krek gitu. Badan saya seperti melar gitu loh, krek gitu kan. Nah, wanita tahu dong saat datang bulannya kapan. Nah, pada saat itu pun setelah berapa hari itu saya telat mendapat datang bulan. Dan akhirnya saya tes pack dan hasilnya positif. Akhirnya kami ke dokter, salah satu dokter A. Dan pada saat itu dokter bilang, oh belum, ini belum kelihatan. Tapi kami beriman kalau Tuhan sudah kasih. Dan berjalannya waktu, akhirnya kita kembali lagi ke dokter itu dan ternyata benar Tuhan kasih. Seorang anak, Tuhan telah menaruh benih di dalam kandungan saya. Benih ilahi yang daripada Tuhan. Berapa hari kemudian, selang waktu beberapa bulan, saya batuk. Nah, orang hamil kalau batuk itu kan perutnya ketarik. Itu sakit. Saya balik ke dokter, sama dokter tidak dikasih obat apa-apa. Itu dokter A. Akhirnya saya ke dokter lain, ke dokter B. Pada saat ke dokter B, dokter itu USG. Dokter melihat kalau perkembangan anak saya itu kepalanya itu lebih besar dari ukuran anak-anak seperti biasanya. Dan dokter bilang, ini harus dikuret. Anak ini harus dikeluarkan. Karena anak ini bakal jadi anak autis, pokoknya anak ini tidak bagus gitu. Saya dikasih obat, tetapi saya tidak meminum obat itu. Akhirnya saya cari tahu lagi, selama itu saya masih batuk-batuk gitu loh. Dan itu menyiksa sekali. Akhirnya saya dapat referensi dari teman saya. Dokter yang benar-benar bagus, kata teman saya, dan beberapa orang bilang itu bagus. Akhirnya kami ke sana. Dokter itu bilang, ini harus dicek darah.
Dan dokter itu juga berkata sama seperti dokter B. Ini dokter C. Dan itu harus periksa darah, bayarannya itu sangat mahal. Berapa US gitu loh. Dan nanti hasilnya pun itu harus, anak ini harus digugurkan, harus dikuret. Dan akhirnya dokter suruh saya periksa darah. Begitu periksa darah, saya duduk dengan suami saya kan, saya bilang, ini enggak mungkin kalau Tuhan udah kasih, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Kalau Tuhan sudah kasih, Dia akan menyertai, Dia akan memberkati, Dia akan melindungi sampai pada akhirnya anak itu lahir. Akhirnya suami saya dan saya setuju dan kita sepakat. Kita sepakat, kita terus memelihara anak ini. Akhirnya kita kembali lagi ke dokter A. Ke dokter A, seperti biasanya dokter, ya dokter itu hanya menenangkan. Tetapi kami berdua setiap hari, setiap malam, terus berdoa dan tumpang tangan di dalam perut saya. Dan kami percaya Tuhan bekerja begitu luar biasa. Pada saatnya anak ini lahir pun, sebelum lahiran kita juga berdoa, Ibu Gembala juga teman-teman yang lain di gereja ini juga berdoa dan menumpang tangan kepada perut saya. Akhirnya anak itu lahir dengan selamat dan dengan sehat. Tidak kurang suatu apapun. Bahkan anak itu pintar, anak itu lucu, dan anak itu menyenangkan setiap orang. Dan aku juga percaya, suamiku juga percaya kalau anak itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, itu doa saya yang langsung dijawab. Tetapi ada proses yang harus kita lewati dengan iman kita. Apakah ada doa saya yang tidak langsung dijawab? Ada saudara-saudariku. Kesaksian itu akan saya saksikan untuk renungan yang akan selanjutnya. Yaitu saat mama saya sakit. Satu hal, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa semua doa kita ke dalam tangan Tuhan. Dan serahkan apapun jawabannya, itu Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Tuhan sangat luar biasa. Bahkan nyawanya saja Dia berikan buat kita untuk kita semua menjadi orang-orang benar. Tetaplah bertekun dalam doa, saudara-saudariku. Ketika orang benar berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang maha sanggup mampu melakukan apa saja. Sebab tiada yang mustahil bagi Dia. Jadi tetaplah berdoa apapun kondisi kehidupan kita saat ini. Karena doa adalah koneksi yang terbaik bagi kita dan Tuhan. Kuasa doa juga besar faedahnya bagi kebaikan kita. Kita perlu belajar dan terus belajar mengenal kehendak Tuhan dan kerinduan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita dalam karya tangan Tuhan. Jadi kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka mintalah apa yang kalian inginkan sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Permintaan yang berkenan sehingga tidak berlawanan dengan firman Tuhan dan pasti dijawab oleh Tuhan. Mari kita semuanya terus beriman di dalam doa. Andalkan Tuhan, sungguh-sungguh berharap serta percaya kepada Tuhan dan sabarlah dalam menanti jawaban Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara-saudariku. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk renungan pagi ini Tuhan. Kami percaya Bapa, rencana-Mu indah atas setiap anak-anak-Mu. Bapa,
Biarlah ya Tuhan Kau berikan kerinduan kepada anak-anak-Mu untuk lebih lagi menyatakan iman mereka di dalam doa mereka. Juga di dalam setiap perbuatan kami Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah Tuhan atas setiap kami. Walaupun saat ini Tuhan kami belum melihat itu. Tetapi Tuhan kami percaya Engkau melihat segala sesuatunya. Dan Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itulah yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, jadi yang belum dijawab doanya, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Teruslah bertekun dalam doa. Pada saatnya nanti kita akan mengerti setiap jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur dengan bertekun dan percaya setiap rencananya atas kehidupan kita adalah indah. Selamat pagi saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.